Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Masyaallah kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai pada saat ini kita masih dapat datang ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah hendaknya dicatat sebagai amal soleh, sebagai kebaikan bagi kita untuk menuju kehidupan akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Summa salatu wassalam, salat wassalaman daimaini mutalazimain, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita dituntut untuk memperbanyak salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita kirimkan tercurah kepada beliau dan hendaknya kita dapat menjadi umat yang dibanggakan, yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada waktu yang singkat ini saya akan memberi judul tausiah ini dengan kriteria pemimpin dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita sebagai umat manusia, wabil khusus adalah umat Islam ini, telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu predikat yang disebut dengan khalifah, pemimpin. Barangkali mulai dari tingkat kepemimpinan yang paling kecil adalah memimpin sebuah keluarga, suami, istri dan anak-anak. Dan Al-Quran sungguh telah banyak berbicara tentang kepemimpinan secara umum dan secara khusus. Nah, kita berbicara pada tataran bahwa kita sedang berada di sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentu di sini ada sebuah tuntutan. Walaupun negara ini bukan sebagai atau disebut dengan sebuah negara Islam, tetapi alhamdulillah mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentu kita menginginkan aturannya tentu adalah aturan yang sesuai dengan prinsip Islam. Maka konsep kepemimpinan di dalam Islam itu sudah jelas. Kalau kita runut beberapa firman Allah dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali bahwa kita saja sebagai individu telah dinobatkan oleh Allah sebagai pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Termasuk kategorinya di sini adalah kaum perempuan. Tidak hanya laki-laki, kaum perempuan juga dinobatkan sebagai seorang pemimpin. Paling tidak memimpin dirinya sendiri, atau juga ketika sudah berumah tangga juga sebagai pemimpin. Ketika suaminya sudah tidak ada, dialah sebagai pemimpin di rumah tangganya. Nah, dalam skala besar kaum muslimin rahimakumullah, Islam juga memberikan tuntunan kepada kita bahwa di dalam sebuah komunitas
Nah, mungkin minimal terdiri dari 3 orang saja, sudah harus ada di sana seorang pemimpin atau sebuah organisasi kita sebut dengan ketuanya. Nah, ini kan cikal bakal dari sosok pemimpin, ketua. Itu adalah pemimpin dari sebuah komunitas yang paling kecil minimal 3 orang atau lebih. Apalagi sebuah negara yang hari ini yang berpenduduk lebih dan kurang 270 juta jiwa. Ini memerlukan kepiawaian atau kepemimpinan yang sangat tangguh. Ini bukan memimpin sebuah organisasi, tetapi sebuah negara yang penduduknya sudah mencapai hampir 300 juta. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam mesti tahu, mesti mengetahui dengan baik pola-pola kepemimpinan di dalam Islam. Bahwa pada waktu yang singkat ini kita akan menyampaikan minimal ada 3 kriteria kepemimpinan di dalam Islam. Mungkin dalam perspektif lain banyak. Ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 5, ada yang sampai 7 dan seterusnya. Ini tergantung kepada perspektifnya. Saya hanya berbicara pada tataran secara umum kriteria pemimpin dalam Islam itu ada 3 unsur. Yang pertama, bahwa tadi kita bicara konteksnya adalah kita di negara Indonesia. Bahwa pemimpin yang diharapkan itu, yang kita inginkan itu, mesti salah satu syaratnya adalah beragama Islam. Karena akan sulit kalau kita mayoritas dipimpin oleh orang yang minoritas, ini akan menjadi masalah besar. Tentu akan terjadi pergesekan-pergesekan ya dalam hal kebijakan dan aturan-aturan yang akan melibatkan kita sebagai penduduk yang mayoritas. Maka oleh karena itu dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tadi seperti yang kita bacakan dalam surah Al-Maidah. Ini surah Al-Maidah ini sudah menjadi viral 7 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu ya di kalangan penduduk Indonesia. Karena pada waktu itu kita dihadapkan dengan sebuah fenomena antara pemimpin yang dicalonkan dari pihak umat Islam dan non-Muslim. Oleh karenanya ayat ini mengajak kepada kita semua, wabil khusus adalah umat Islam yang mengaku telah beriman, untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kata-kata Yahudi Nasrani ini kan sungguh sangat jelas bagi kita. Siapa itu Yahudi, siapa itu Nasrani. Ahlul kitab, mereka punya kitab, tapi tidak sama dengan kitab kita hari ini, Al-Quranul Karim. Nah, dan kita khawatir sebutan Yahudi dan Nasrani itu mungkin tidak secara vulgar, tetapi juga jika ada calon-calon pemimpin kita yang berada di belakang orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka disokong, mereka disponsori oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, juga semestinya ini menjadi perhatian kita bersama untuk tidak dipilih. Karena apa? Karena di sini ada sebuah kepentingan kita bahwa kita di negeri ini adalah mayoritas Muslim. Nah, maka Islam adalah nomor 1 dalam mengutamakan pemimpin atau kepemimpinan di dalam sebuah komunitas mayoritasnya adalah Muslim. Yang kedua, diharapkan orang yang akan memimpin kita itu adalah orang yang alim, orang yang berilmu di bidangnya, dan orang yang tentunya berwawasan dan yang memiliki integritas. Jadi seperti apa konsekuensi dari sebuah kepemimpinan yang akan dipimpin oleh seorang yang alim? Nah, seyogianya karena kita mayoritas Muslim, kita mengharapkan mungkin seorang ulama
yang bertindak di sini sebagai seorang pemimpin, karena dia alim. Alim dalam artian secara umum dia juga mengetahui ilmu agama dengan baik, juga mengetahui ilmu-ilmu pemerintahan dengan baik, itu jauh lebih baik. Tetapi kalau tidak ada orang yang kapasitasnya alim di bidang agamanya juga dan alim di bidang ilmu-ilmu yang lain juga, mungkin setengah-setengah, kita juga akan memperhatikan mana yang lebih dominan daripada ilmu yang dimilikinya, sehingga dia dapat kita pilih sebagai pemimpin yang pertama karena kealimannya atau keilmuannya. Karena hari ini ya bisa saja muncul calon-calon pemimpin yang seolah-olah sepertinya berilmu, padahal tidak. Lalu nanti akan seperti apa jadinya sebuah negara yang besar ini? Akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak berwawasan, yang tidak berpengalaman di bidangnya. Nah, maka ini adalah tugas kita bersama kaum muslimin rahimakumullah untuk benar-benar menyeleksi siapa kira-kira di antara pemimpin-pemimpin yang layak, yang cocok akan kita beri amanah kepada mereka. Mulai dari tingkat yang paling bawah sampai kepada tingkat yang paling tinggi, yaitu presiden. Yang ketiga adalah bagaimana seorang calon pemimpin itu idealnya dia adalah sosok yang tidak berambisi. Nah, ini penting karena mayoritas hari ini orang memperebutkan jabatan-jabatan pemimpin atau kepemimpinan itu dengan ambisius sekali. Dan ini perlu dipertanyakan kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ada orang yang berambisi terhadap sebuah jabatan, ini kita pertanyakan. Ada apa di balik ambisi itu? Dan yang ingin kita nobatkan sebagai calon pemimpin itu adalah orangnya orang yang berilmu, dia tidak berambisi, tetapi ketika dia diberikan amanah oleh masyarakat, oleh rakyat, dia terima dengan sepenuh hatinya. Nah, lihatlah fenomena-fenomena ini di sekitar kita, karena tidak lama lagi kita akan mengikuti pesta demokrasi, yaitu pemilu 2024, tepatnya nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Silakan kepada kita semua untuk benar-benar menyeleksi, benar-benar memperhatikan kriteria-kriteria pemimpin ini adakah pada diri mereka. Jika sudah ada, pastikan insya Allah kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memilih mereka, memberikan amanah kepada mereka untuk memimpin kita, mulai daripada tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat pusat, dan termasuk presiden kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk mengurusi urusan negeri ini, negeri yang kita cintai ini, dan hendaknya pada hari yang ditentukan itu nanti kita mendapat kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.